Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kita kembali dalam acara Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Nurmala Boru Ginting. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, maka mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelumnya, agar kita dimampukan memahami firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Hembusan nafas yang masih dapat kami nikmati saat ini Bapa, mengingatkan kami bagaimana pemeliharaanmu dalam hidup kami yang tidak pernah berakhir. Kami bangun dengan berbagai kondisi, senang atau susah, sehat ataupun sakit, yang kami yakini juga kondisi ini ada dalam perhatianmu. Oleh karena itu sebelum kami mengawali aktivitas kami pagi ini, kami ingin merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menguatkan dan menghibur bagi setiap kami yang bersusah hati, dan juga menjadi pengingat bagi kami yang bersuka cita, agar dalam segala kondisi kami terus dituntun, disinari, ditopang dan dilingkupi oleh kuasa firman-Mu. Bimbinglah kami Bapa, agar sepanjang hari ini hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, coba kita bayangkan ketika kita berjumpa dengan orang asing atau orang yang tidak kita kenal. Lalu kemudian orang ini mengatakan, kamu pasti keluarganya harmonis, kamu pasti tidak pernah kekurangan, kamu pasti tidak pernah punya persoalan, pasti kamu dikelilingi oleh orang-orang baik, pasti tidak ada pernah kan orang yang menyakiti kamu. Kalimat ini sebenarnya sangat indah. Siapa yang tidak ingin mendengarkan pujian? Semua orang ingin mendengarkan pujian karena sangat menyenangkan di telinga. Tetapi jika pujian ini tidak sesuai dengan realita kehidupan dan yang menyampaikan adalah orang yang tidak mengenal kita dengan baik, maka rasanya akan aneh mendengarkan pujian dari orang lain. Rasanya seperti pujian yang mereka sampaikan itu adalah sebuah formalitas atau mungkin terkesan basa-basi karena orang ini tidak mengenal kita dengan baik. Atau biasanya orang-orang tersebut kita labeli dengan label SKSD, sok kenal, sok dekat. Bayangkan orang yang tidak mengenal kita dengan baik, tapi dia mampu menilai kehidupan kita. Baik itu kehidupan kita secara penilaian yang positif atau penilaian yang negatif. Maka rasanya penilaian itu akan terdengar seperti sebuah kesalahan atau kekeliruan. Jadi penting sekali sebuah pengenalan. Karena ketika kita mengenal orang lain dengan baik, maka pujian yang kita sampaikan atau disampaikan kepada kita tidak akan terdengar basa-basi atau sebuah formalitas saja. Atau juga mungkin penilaian kita kepada orang lain dan penilaian orang lain terhadap kita tidak menjadi sebuah penghakiman. Karena kita mengenal orang tersebut dengan baik atau orang tersebut mengenal kita dengan baik.
Pemazmur dalam Mazmur 33 ayat 1 sampai 9 menyerukan seruan umum kepada umat untuk memuji Tuhan karena ciptaan dan juga berkat yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Seruan ini perlu disadari oleh pengenalan bagaimana pemazmur pada ayat 4 sampai dengan ayat 9 memperlihatkan bagaimana dia mengenal Tuhan dengan baik. Pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu benar. Bagaimana mungkin pemazmur bisa tahu firman Tuhan itu benar kalau dia tidak mengenal? Nah, justru pengakuan terhadap firman Tuhan itu benar, Tuhan setia dalam segala sesuatu, Tuhan senang pada keadilan dan hukum. Bahkan pemazmur juga menyatakan penghayatan bagaimana bumi ini diciptakan oleh Allah sendiri dan apa yang Tuhan firmankan dan kehendaki pasti menjadi kenyataan. Semua penyataan itu, semua pernyataan itu, pengakuan itu muncul karena pemazmur mengenal siapa Tuhan yang ia percaya. Ia mengenal siapa Tuhan yang ia sembah. Dan itu kenapa kita bisa melihat pada ayat 1, pada ayat 2, dan juga pada ayat 8, pemazmur kemudian mengajak umat untuk bersorak-sorai memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, serta segenap bumi diharapkan takut kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa percaya sepenuhnya kepada perkataan pemazmur? Apakah kita bisa mengenal Allah pada setiap proses kehidupan kita? Apalagi zaman sekarang ini, segala sesuatu itu serba instan. Orang-orang udah tidak mau berproses dalam proses yang panjang. Pokoknya kalau bisa cepat, semuanya harus instan. Apakah kita mampu mengenal Tuhan dengan hidup yang tergesa-gesa, hidup yang terburu-buru ini, mengejar segala sesuatu kenikmatan yang ada di dunia? Apakah kita mampu mengenal Tuhan dengan berbagai tuntutan yang selalu kita pertimbangkan, kita perhatikan dan kita pikirkan mati-matian dengan tuntutan yang ada di sekitar kita? Apakah kita bisa melakukan yang pemazmur katakan, memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan serta takut akan Dia? Bagaimana mungkin kita mau memuji Tuhan jika kita tidak mengenalnya dengan sungguh-sungguh? Bagaimana mungkin kita bersyukur atas apa yang Tuhan nyatakan dan berikan dalam hidup kita jika kita tidak yakin sepenuhnya kalau yang kita terima saat ini adalah juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kita bisa takut akan Tuhan jika kita tidak percaya dan tidak yakin Tuhan memperhatikan setiap perbuatan kita dan akan menyatakan keadilan dan hukumannya pada waktunya? Bagaimana mungkin kita yakin rancangan Tuhan damai sejahtera kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik? Bagaimana mungkin kita mampu menghadapi persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, kekurangan, dan kehilangan harapan kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Rasanya puji-pujian, doa, nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan hanya seperti sebuah basa-basi, sebuah formalitas belaka. Pelayanan, perbuatan baik yang kita lakukan kesannya tidak setulus hati, karena kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dan kita tidak tahu dengan baik untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan di tengah dunia ini. Dan penting sekali kita mengenal Tuhan dengan baik. Salah satu caranya adalah menjalani hari-hari kita sebaik mungkin. Menghayati setiap rutinitas kita yang membosankan, rutinitas kita yang menjenuhkan, tidak menyenangkan, atau bahkan mungkin rutinitas kita yang juga terasa kesepian. Memperhatikan sekitar kita dengan penuh perhatian dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita bagi orang-orang sekitar dan juga alam ini adalah cara kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dalam kehidupan kita dan mengetahui untuk apa kita diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mengawali hari ini, mari kita menangkap setiap momen berjumpa dengan Allah pada setiap kondisi kehidupan kita. Dalam segala kemudahan ataupun kesulitan, dalam segala kebahagiaan ataupun kesedihan, dalam segala kondisi sakit ataupun sehat, mari kita temukan Allah pada semua kondisi hidup kita dengan memperhatikan secara penuh kehidupan yang kita jalani. Bukan menjalani hidup ya sudahlah, jalani saja, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini dengan seoptimal dan semaksimal mungkin
sebagai persembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, selamat mengenal Tuhan terus-menerus dan lebih mendalam dalam hidup kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau terus memelihara hidup kami. Dalam segala suka dan duka, Engkau selalu hadir, memberikan pertolongan bagi kami. Kiranya Tuhan, kami terus dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal siapa Tuhan yang kami percaya, mengenal Tuhan dan mengetahui mengapa Tuhan menciptakan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan terus menguatkan dan menuntun kami agar dalam setiap rutinitas kami, khususnya pada hari ini, kami juga dapat terus menghayati penyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus bagi kami yang mengawali hari ini dengan kekhawatiran, kecemasan, keraguan, ketakutan, kesepian, bahkan kehilangan pengharapan akan hidup yang Tuhan rancangkan. Kiranya Tuhan, Engkau kuatkan kami agar dalam masa-masa yang kelam pun kami tetap mampu melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, serta dimampukan untuk meyakini bahwa rancangan Tuhan terbaik dalam hidup kami. Bagi kami yang mengawali hari ini dengan amarah, kiranya Tuhan menduhkan hati kami. Bagi kami yang mengawali hari ini dengan kekurangan, kiranya Tuhan yakinkan kami bahwa Tuhan pasti mencukupkan apa yang kami perlukan. Bagi kami yang menjalani hari ini dengan tubuh yang sakit, kiranya Tuhan menguatkan kami dan menyembuhkan kami lewat obat-obatan, makanan minuman yang kami konsumsi. Bagi kami yang akan bekerja, mengurus rumah tangga, menjalankan usaha seperti biasanya, atau juga menjalankan aktivitas yang lain, kiranya Tuhan jaga dan lindungi kami semua, agar kehidupan kami dimanapun kami berada, kami dapat dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan juga alam ciptaan-Mu ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin.